Saya kerja sudah lumayan tinggi, gaji bagus. Tapi di rumah, anak mulai jarang lihat saya. Suami juga mulai banyak diam. Saya jadi mikir, harusnya saya berhenti kerja dan fokus jadi ibu rumah tangga. Jadi, kamu lagi milih antara jadi sukses atau jadi berarti? Pernah nggak sih kalian dihadapkan sama pilihan karir atau keluarga? Pertanyaan ini kedengarannya klise banget ya, tapi jujur deh, bagi banyak dari kita, ini tuh persimpangan jalan yang bisa nentuin segalanya. Nah, kali ini kita bakal coba kulik logika di balik salah satu dilema paling berat dalam hidup, lewat sebuah percakapan yang kelihatannya sederhana, tapi dalam banget. Coba deh bayangin skenarionya. Ada seorang wanita, karirnya sukses banget, lagi duduk di sebuah kedai kopi. Di depannya ada mentornya, kita sebut aja Abu Waswas. Dari luar sih kelihatannya kalem ya, tapi di dalam kepalanya, wah, lagi ada perang dunia ketiga antara dua pilihan hidup yang sama-sama penting. Dan keluarlah pertanyaan itu. Satu pertanyaan yang seolah-olah membelah hidup jadi dua. Di satu sisi ada dunia pencapaian, pengakuan, dan kemandirian finansial. Di sisi lain ada dunia kehangatan, momen-momen kecil, dan kedekatan keluarga. Gila kan? Dua-duanya sama berharganya. Nah, perhatiin deh jawaban si mentor. Keren banget. Bukannya langsung ngasih solusi, dia justru ngaiyain kebingungannya. Dia seolah bilang, "It's okay to be confused." Ini pelajaran penting loh buat kita semua. Kadang, sebelum nemuin jawaban, kita tuh harus berani ngaku dulu kalau kita emang lagi tersesat. Akhirnya, si wanita ini mulai curhat. Dia cerita, kalau di kantor, prestasinya terus naik. Piala penghargaan, grafik penjualan, semua aman. Tapi, begitu sampai rumah, dia ngerasa makin jauh. Dia ngerasa kehilangan momen-momen yang gak bisa diulang. Tawa pertama anaknya, cerita-cerita sebelum tidur. Ini nih paradoks jadi orang sukses zaman sekarang. Dan, boom! Disinilah si Abu Waswas ini memutar balik logikanya. Dia membingkai ulang masalahnya secara total. Katanya, ini bukan lagi soal kerja atau di rumah. Bukan. Ini soal kamu lagi milih antara jadi sukses atau jadi berarti. Wah, dua hal yang sering banget kita anggap sama. Padahal bedanya bisa jauh banget. Oke, ini konsep kuncinya. Anggap aja, setiap pilihan dalam hidup itu punya label harga. Tapi harganya ini nggak tertulis jelas. Bukan cuma soal gaji yang hilang atau promosi yang ketunda. Ada biaya lain yang nggak kelihatan, yang kita bayar setiap hari. Pakai waktu, energi, dan bahkan ketenangan pikiran kita. Yuk, kita bedah deh. Kalau milih karir, yang didapat jelas uang, status, pengakuan. Tapi bayarnya pakai apa? Pakai waktu. Nah, kalau milih di rumah, yang didapat itu tak ternilai. Momen-momen berharga, kedekatan. Bayarnya? Ya, ambisi dan potensi pribadi. Sebenarnya, dua-duanya ini transaksi yang adil loh. Cuma kita aja yang suka lupa baca syarat dan ketentuan yang nggak tertulisnya. Nah, ini dia nih, yang game changing. Coba dengerin baik-baik. Pertanyaannya bukan lagi, apa ya yang mau gue dapetin? Tapi dibalik jadi, kehilangan mana yang paling siap gue tanggung? Ini langsung mengubah posisi kita loh. Dari yang tadinya ngerasa jadi korban keadaan, jadi orang yang benar-benar sadar dan megang kendali atas konsekuensi pilihannya. Dengan cara pikir yang baru ini, si wanita akhirnya mulai benar-benar jujur sama dirinya sendiri. Ketakutan pertamanya muncul, dan ini yang paling umum. Oke, kalau gue tetap kerja, gue takut banget kehilangan momen-momen anak gue tumbuh besar. Tapi, ternyata itu baru kulit luarnya aja guys. Setelah diam cukup lama, akhirnya dia ngakuin ketakutan yang paling dalam. Sesuatu yang, ya mungkin kedengeran lebih egois, tapi justru paling jujur. Ini bukan lagi soal anaknya, ini soal dia. Dia takut kehilangan dirinya sendiri, kehilangan identitas yang udah susah payah dia bangun. Dan lihat deh reaksi mentornya, bukan kasihan, bukan simpati, cuma senyum tipis, seolah-olah bilang, nah itu dia, akhirnya kita sampai ke akar masalah yang sebenarnya. Kejujuran inilah yang jadi titik baliknya. Disinilah diagnosis dari Abu Waswas keluar. Ternyata, musuh utamanya itu bukan pilihannya, bukan kerja atau rumah, tapi tekanan untuk jadi superwoman. Tekanan dari masyarakat, dan yang paling parah dari diri sendiri untuk jadi sempurna di dua dunia itu secara bersamaan. Mitos ini kita lihat tiap hari kan? Apalagi di media sosial. Ibu yang sempurna, karir cemerlang, anak pintar, rumah rapi. Kelihatannya balance banget hidupnya. Padahal, kenyataannya, apa itu keseimbangan? Seringkali itu cuma berarti orang lain lebih jago aja nyembunyiin bagian hidupnya yang berantakan. Jadi tujuannya tuh bukan biar hidup kita nggak capek. Itu mustahil. Tujuannya adalah kita ngerti kenapa kita capek.
Saat kita memilih dengan sadar, rasa lelah itu bukan lagi tanda kegagalan. Justru itu kayak struk pembayaran, bukti nyata kalau kita lagi bayar harga untuk sesuatu yang emang penting buat kita. Tapi, coba lihat deh. Udah dapat pencerahan kayak gitu, balik lagi ke pertanyaan awal. Jadi intinya, saya harus tetap kerja atau berhenti? Ini manusiawi banget sih. Kita semua kayak gitu kan? Kita suka pencerahan, tapi ujung-ujungnya tetap pengen jawaban simpel. Iya atau tidak? Abu Was-Was ini pinter banget. Dia nggak ngasih jawaban. Dia malah nembak balik pakai pertanyaan. Pertanyaan pertama, oke, katakanlah besok kamu berhenti kerja. Apa kamu akan beneran hadir di rumah? Atau jangan-jangan cuma badan kamu doang yang pindah, sementara pikiran dan hatimu masih nyangkut di kantor? Belum selesai, dia tembak lagi dari sisi satunya. Dan sebaliknya, kalau kamu tetap kerja, apa itu karena alasan yang tulus, alasan yang beneran penting, atau cuma karena kamu takut kehilangan status, takut nggak lagi dihormati sebagai wanita karier? Jelek banget kan? Dan klik, di momen itulah si wanita ini akhirnya nemuin pencerahannya. Dia sadar, jawaban yang selama ini dia cari itu nggak terletak pada apa yang harus dia pilih, tapi pada mengapa dia memilihnya. Puncaknya di sini. Waktu wanita itu pamit pulang, mungkin dia fisiknya masih lelah ya, tapi wajahnya udah nggak bingung lagi. Dia akhirnya mengerti. Masalahnya selama ini bukan karena jalannya yang bercabang. Masalahnya adalah kompas di dalam dirinya yang belum dia baca dengan jujur. Dan percakapan ini ditutup dengan kalimat terakhir dari Abu Was-Was. Sebuah pemikiran yang kayaknya kena banget buat kita semua. Katanya, kadang yang kita cari itu sebenarnya bukan jawaban. Karena seringkali jauh di lubuk hati kita sudah tahu jawabannya. Yang kita cari adalah keberanian untuk menerima jawaban itu.